Pertama-tama marilah kita, tentunya kita tidak henti-hentinya selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari atau pagi hari ini yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama untuk bersilaturahmi, semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita mungkin yang lagi diuji dengan kekurangan sehat dan sebagainya, kita doakan semoga lekas sembuh. Saya agak grogi di sini. Karena dari awal saya bilang Pak Kapolres, saya mau ke sana saja, saya mau menghargai Bu Nur Lela. Sengaja saya salahkan supaya apal nggak sama nama Bapak Kamtipmasnya. Ternyata Bapak Ibu sekalian apal dengan namanya, Nur Lana, bukan Nur Lela ya? Bukan. Kalau itu berarti Bu Nur Lela ya. Jadi tidak terbayangkan seperti ini acaranya, termasuk Pak Bupati, Ketua Dewan, dan tokoh masyarakat, termasuk Bapak Ibu sekalian, tersita waktunya pagi ini. Tapi inilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya memahami betul bahwa amanah itu berasal dari Allah yang sangat menakutkan. Bukan membanggakan, bukan kita membuat suatu perdagangan dan dihargai oleh umat yang lain karena jabatan dan pangkatnya atau harta dan titelnya, tapi harus dalam ketakutan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanah saya dapatkan dari Allah SWT selaku Kapolda, saya harus lakukan dalam rangka menghadap ridho Allah semata, bukan pujian manusia. Yang ketiga, mati harus bertanggungjawabkan amanah itu kepada Allah SWT. Maka saya mengajak kepada kawan-kawan saya, saudara saya di Polda NTB ini, bagaimana amanah saya tidak salah. Maka saya mencoba membuat suatu statement garis bawah, bahwa kita diciptakan di bumi ini hanya satu, untuk beribadah kepada Allah SWT, lain tidak ada. Maka implementasi adalah haqqul minallah, haqqul minannas. Dari mana mulainya? Bukan dari ceramah-ceramah, bukan dari perintah-perintah, bukan dari seminar-seminar dan rapat-rapat. Itu bagian dari pendukung. Tapi dari keteladanan. Contoh. Siapa yang beri contoh? Adalah pimpinan yang tertinggi di organisasi itu. Karena saya di Polda, ya Kapoldanya lah yang harus memberikan contoh. Bagaimana kehidupan sehari tentang haqqul minallahnya, bagaimana kegiatan haqqul minannasnya. Terlepas dari kurang lebihnya saya selaku umat manusia, saya berupaya optimal untuk memberikan contoh-contoh kepada anggota saya. Untuk bekerja hanya menghadapi doa Allah, bukan pujian manusia. Maka tadi saya disebut-sebut oleh Pak Bupati dan sebagainya, Pak tokoh agama, Pak Zulkifli, saya merinding karena tidak seperti itu, belum, masih jauh. Saya masih jauh untuk memberikan contoh. Saya belum yang baik, hanya berupaya melihat masa lalu seperti Pak Nur Lela. Tadi disebutkan oleh beliau sejarahnya, tidak usah kecil hati Pak Nur Lana. Saya kawannya Pak Nur Lana, yang basicnya sama. Keimanan seseorang itu pasang surut, naik kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas dan sebagainya. Kemudian ujian seseorang adalah berlaku untuk semuanya. Maka tadi betul, dengan ujian Pak Nur Lana
yang masih belum taat kepada Allah, ketemulah dengan beliau, hanya diingatkan saja. Karena ujian untuk Nur Lana, ujian juga untuk beliau. Maka beliau terpanggil untuk menyampaikan walaupun satu ayat. Coba kamu pahami ini. Nah, sekarang sudah dibuka hatinya Pak Nur Lana sekeluarga. Kemudian saya dengar berita ini, saya selaku pimpinan sangat tergugah. Di organisasi Polri ini ada beberapa fungsi, kalian saya kasih tahu. Ada fungsi deteksi, fungsi Bima seperti beliau ini, kemudian Sabara yang patroli, reserse yang nangkep-nangkep, yang nyidik-nyidik. Kejadian tahun 2015, kalau dilaporkan semua ke polisi, ada 22.000 lebih. Tidak mampu polisi menyidik itu. Tapi dengan kepiawaian 1.139 pabrik Kamtipmas, kasus itu bisa diselesaikan secara mediasi, musyawarah keluarga dengan Pak RT, dengan Pak Kepala Desa, Babinsa, pabrik Kamtipmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, itu bisa selesai. 12.000, maka yang masuk polisinya 8.000 sekian. Kemudian konflik yang dapat dicegah itu banyak. Dengan mediasi itu konfliknya nggak berkembang. Yang tadi yang dapat tangga bisa selesai. Kalau tidak berkembang, ini saudara ini berkembang terus menjadi konflik. Nah, maka sekecil apapun masalah di masyarakat, walaupun suami istri, harus diselesaikan. Nah, itulah tugas-tugas dari rekan-rekan Komite Kamtipmas. Maka saja udah, Anda bekerjalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap pujian manusia, baik masyarakat termasuk saya pimpinannya. Karena Allah bersamamu. Bertakwalah di mana kamu berada. Nah, itu yang saya doktrinkan kepada beliau. Kemudian juga saya statementkan bahwa saya digaji rakyat, yang menggaji saya ini rakyat. Maka layani rakyat dengan baik. 24 jam kita harus lakukan itu. Yang ketiga, jangan sakiti rakyat. Itulah 3 item. Tiga item itu yang harus diimplementasikan. Tidak boleh menyakiti rakyat. Kemudian saya mencoba dengan keteladanan saya mulai dari hablum minallah. 5 waktu saya di awal waktu berjamaah di masjid di depan sebelah kanan. Itu harga mati. Kegiatan apapun sibuknya harus saya hentikan. Rapat siapapun yang mimpin saya tinggalkan. Dunia saya pertaruhkan pangkat jabatan ini. Karena kembali tadi, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu kata kuncinya, dipegang. Di kesibukan dunia yang kerja, yang shopping, yang apa itu, rapat kuliah, itu harus dihentikan karena panggilan paling tinggi hanya satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau panggilan mana lagi yang lebih tinggi dari itu? Kemudian kita tunda sholatnya, mengerjakan sesuatu yang lebih serius. Apa kita nggak paham bahwa Tuhan sudah berjanji yang mencari jalan keluar dan kemudahan, aku, kata Allah. Bukan kita, tapi itu sedikit yang meyakini itu. Kemudian apa ada jaminan setelah 5 menit kemudian adzan selesai kita masih hidup? Tidak ada yang menjamin dari saja. Walaupun gagah perkasa, sehat, dokter ahli dan sebagainya, kalau sudah kun fayakun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tembok manapun tidak bisa menghalanginya. Yang gagah perkasa tidak bisa menghalanginya. Yang umurnya masih muda tidak bisa menghalanginya. Maka nanti mati dalam keadaan belum sholat padahal sudah masuk waktunya. Inilah yang saya implementasikan di kesatuan saya. Maka saya kalau ikut rapat-rapat dimanapun juga, di kementerian, di Jakarta dan sebagainya, pimpinan saya pun saya tinggalkan itu kalau sudah Allahu Akbar.
Sampai hari ini sudah beberapa menteri yang menegur saya dan pimpinan dan kawan-kawan. Saya sedang bicara serius, kenapa Kapolda meninggalkan tempat? Saya jawabkan tadi, Bapak hidupnya untuk apa Pak? Lebih pada yang menyelesaikan masalah Bapak tuh Bapak. Oh iya Pak, saya punya konsep begini. Bukan Allah Pak, bukan Bapak. Keyakinan ini saya sampaikan kepada kawan-kawan saya anggota, hablum minallahnya dikunci, jangan setengah-setengah. Nah, sholatnya di mana? Di masjid. Nah, maka inilah salah satunya penjabaran dari apa yang sampaikan kepada kawan-kawan di lapangan. Yang bisa ngisi masjid, maupun masjid, makmurkan masjid. Ada yang bisa punya ide-ide untuk membangun masjid, bangunlah masjid dan isilah masjid itu. Ini salah satu implementasinya. Hablum minallahnya. Termasuk ibadah-ibadah yang lain. Jadi tahajud saya sampaikan, karena saya pemimpin Bu, jadi saya sampaikan kepada anggota, tahajud wajib untuk Umar, tidak boleh satu malam pun terlewatkan tahajud. Senin Kemis juga tidak boleh lewat untuk Umar. Duha tidak boleh lewat 8 rakaat Umar. Menyalami orang satu hari, dari mulai 5 dulu targetnya, sekarang sudah 300 orang satu hari. Jadi kalau saya hutang, besok keliling saya kemana-mana tuh. Kenal nggak kenal tak tangkap tangannya tuh. Itulah implementasi hablumillah, hablum minannas. Kemudian saya bisa tanda tangan di mana saja 24 jam. Yang kota bebas ke rumah saya ketok jam 3 pagi. Tororok Pak, tanda tangan, bangun tanda tangan saya. Tidak kata-kata kami marah. Terima kasih. Kembali di jalan lagi jalan, saya dihentikan, balik kanan punggungnya, saya tanda tangan di balik punggung itu. Jadi tidak ada kendala-kendala yang harus dihadapi. Kemudian saya masuk ke ruang-ruang anggota setiap hari. Nah kalau Sabtu Minggu saya suka iseng. Itulah karena kenapa nih Bapak saya ngasih nama Umar. Oh, saya ingat itu, yang rebus air geluduk-geluduk dulu. Kemudian dia merasa berdosa, bawa sendiri. Nah, itu saya praktekkan. Jadi kalau Sabtu Minggu, saya siapkan beras di belakang saya, cari mobil yang jelek, saya pakai sandal jepit, pakai celana jelek, kaos oblong, berangkat saya panggil sendiri ke masyarakat itu. Ke kampung-kampung itu. Dia nggak tahu saya polisi, apalagi Kapolda, nggak ngerti. Nah, sekali waktu ketemulah sama Papa saya dengan Ustadz Taisir tuh. Ini Bapak Kapolda ya? Bukan. Kok mirip Pak? Ya mirip aja. Tapi begitu muncul ajudan saya, betul Pak Kapolda ini. Nah, ketahuan jadinya gara-gara ajudan Ramdan itu. Dia dikenal sama, karena ajudan udah lama kan. Ustadz pada kenal sama beliau Pak Ramdan ini. Wah itu Pak Kapolda betul. Langsung ngejar saya. Bilang, Pak, saya nggak mau diketahui orang lain, hanya Allah yang punya. Nah, itu bagaimana saya mengajari kawan-kawan anggota ini memandang umat yang lain, bagaimana Allah memandangnya, memperlakukannya, yaitu orang-orang yang miskin, orang-orang yang diuji dengan kekurangan harta, yang tetap sabar dan berikhtiar, kemudian yang cacat, yang sakit, yang duafa, yang jompo, yang terdolimi, itu ditinggikan sama Allah SWT. Manakala kita semakin umat mendekati yang Allah tinggikan itu, maka kita akan diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Bagaimana caranya? Seperti inilah caranya. Tidak ada rencana sama sekali saya mau ke sini. Mimpi tidak si Nurul Lana undang saya bisa berangkat. Tidak ada mimpi, yang undang saya tidak ada. Allah yang membuka hati saya untuk berangkat ke sini. Karena apa? Karena Nurul Lana simpatik, cinta, empati kepada rakyat yang susah, yang jompo dimandikan, disuapin, digendong, bukan saudara, bukan apa. Tapi dia yakin Allah Maha tahu. Walaupun Kapolda tidak tahu, tapi Allah membukanya, harus tahu saya.
Saya belum kesini, sudah ada beritanya di media itu. Bahwa saya mengakui, Kapolda mengakui bahwa di hadapan Allah Nur Lana lebih tinggi dari saya seorang jenderal. Nah, silakan buka di YouTube, itu ada di media. Saya mengakui bahwa di hadapan Allah Nur Lana lebih tinggi dari saya. Maka tidak ada alasan saya untuk tidak kesini. Bukan saya undang Nur Lana, saya harus kesini tunduk dengan apa yang dilakukan oleh Nur Lana atas nama ridho Allah. Jadi saya kesini hanya menghargai ridho Allah, menghargai yang harus saya hargai, yang haknya. Nah, ini yang saya implementasikan kepada kawan-kawan. Kemudian siapa yang sakit saya harus tahu selama 24 jam dimanapun berada. Dan yang dekat-dekat saya besuk. Kalau lagi rapat ada berita Pak ada anggota kecelakaan kritis, saya hentikan rapatnya, saya langsung ke rumah sakit. Yang meninggal juga demikian, didatakan sama ajudan, mana yang saya masih utang belum datang. Harapan saya dengan saya seperti itu, Babin Kamtipas saya dan anggota yang lain di bawah memperlakukan rakyat dan masyarakat seperti itu. Tidak boleh dengan perintah-perintah melulu, tapi dengan contoh-contoh dan suri teladan. Itu pun belum tentu bisa. Saya menggiring pejabat utama yang pangkatnya kombes, letkol, kapten untuk membesuk anggota tiap hari di rumah sakit yang jaraknya cuma berapa meter pun susah. Untuk menggerakkan melangkah ke masjid 5 waktu susah. Tapi saya tidak boleh mundur. Saya lakukan terus sampai kapanpun juga. Berat, sangat berat. Munculnya apa? Umar lagi pencitraan, Umar sok muslim, sok sosial. Itulah ujiannya. Diberbuat baik pun ujiannya lebih berat daripada berbuat jahat. Kalau berbuat jahat cenderung lancar, biarkan karena setannya banyak. Tapi begitu berbuat baik, halangannya banyak banget itu. Karena menuju kebaikan yang berat, termasuk Nur Lana. Jangan dikira semua setuju dengan laku yang dilakukan oleh Nur Lana. Tapi anjing menggonggong, kafilah apa khalifah? Kafilah itu berlalu, jalan terus. Nur Lana, saya datang ke sini dengan harapan para polisi-polisi yang lain bisa mencontoh. Saya pun mencontoh. Berguru tidak harus dengan kepada yang ahli lebih tinggi atau pangkat-pangkat yang tinggi. Saya berguru kepada beliau, Nur Lana. Malu saya, pangkat jenderal pun belum bisa seperti beliau. Maka saya hormati dan saya hargai, saya junjung tinggi prestasi beliau. Penghargaan hanya secamil kertas, tapi Tuhan sudah mencatat prestasi Anda. Termasuk ibunya. Ibunya adalah prestasi penyuluh pertanian nasional. Dari suami istri yang sangat luar biasa. Diberikan rahmat hidayah dari Allah, dibuka hatinya untuk banyak berbuat kepada masyarakat. Ini menjadi cambuk kita sekalian termasuk saya. Mumpung menehi. Kemudian diharapkan tugas-tugas Polri bersama-sama yang lain kita mendukung program-program pemerintah daerah. Saya pernah ketemu sebelum beliau mencalonkan dari bupati, wakil bupati ketemu saya. Pak, mohon petunjuk. Petunjuknya jangan bikin janji yang aneh-aneh. Janji yang bisa dilaksanakan dan dirasakan langsung oleh rakyat. Apa janjimu? Anu Pak, nanti buat jambanisasi ini bedah rumah tuh. Dulu sebelum jadi. Yang kedua, kalau kalah jangan ribut. Nah, itu bahasa saya di Polres ya. Ketemu saya beliau. Nah sekarang sudah jadi, Pak, mohon nasihatnya Pak. Nasihatnya wujudkan yang kemarin tuh, yang mau bilang sama saya. Nanti yang kota saya bantu dengan Pak Dandre, Pak Babinsa. Nah terwujud sekarang satu persatu. Makanya itu dukung tuh Babin apa? Babin nanti masa Babinsa untuk masalah jambanisasi.
Tapi niat baik jangan dikira semua juga senang, karena yang biasa berak di sungai nggak mau ya. Kurang nikmat ya, kurang silir-silir deh. Memang rupanya perlu waktu. Tapi nggak apa-apa, itu yang untuk kebaikan ya. Jadi istilahnya pelunglek gitu. Kecemplung terus lap ke bawah air ya. Itulah, jadi janji beliau mudah-mudahan dilaksanakan. Jadi saya juga termasuk nagih itu, rupanya sedang dilaksanakan. Maka tugas-tugas Polri di samping Harkam Timas juga masalah kepekaan sosial. Ada orang sakit, orang melahirkan, bisa menghubungi bidan, dokter gitu. Kalau ada kendaraan polsek pakai itu. Sudah saya kasih contoh. Ada kecelakaan saya angkat sendiri, itu contoh. Jadi nggak bisa ngomong, weh kamu kalau ada korban angkat. Sudah saya contohkan. Kalau ada masyarakat sakit, tolong dibesuk. Saya besuk tiap hari anggota di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau ada yang meninggal, datang dong. Saya datang, anggota keluarga yang meninggal. Lewat di masyarakat ada bendera kuning, saya mampir kenal nggak kenal. Begitu masuk, Bapak tugas di mana? Saya di polsek ini, Pak. Berarti Bapak anak buahnya Kapolsek ini? Oh iya. Kan nggak ngerti pangkat ya. Begitu saya pamitan mundur kan mobilnya datang, nah itu tuh. Langsung ngejar lagi. Kancanya suruh dibuka, tak buka tuh. Ada apa, Pak? Ternyata Bapak Kapolda ya? Katanya begitu juga. Jadi saya tuh bahagia kalau membuat orang lain di level bawah saya tuh tersenyum dan tertawa karena saya. Itu baru bahagia. Jadi keliling juga saya ingin buktikan bahwa PNTP adalah 1000 masjid. Tiap hari saya keliling, zuhur, asar, maghrib, kadang-kadang keliling tuh ke masjid-masjid itu. Sekali waktu suruh ceramah di Masjid Raya. Saya ini polisi, nanti ngawur-ngawur ngomongnya. Suruh ngomong apa nih? Hari puasa ke-60, ke-26. Nanti ngomong apa nih? Terserah Bapak lah. Nanti jangan marah loh saya ngomong ya. Resikonya panitia yang salah bukan saya. Karena saya bukan ahlinya. Kan Rasulullah sudah melarang. Jangan kuberikan amanah tanggung jawab kepada orang yang tidak punya kompetensi, apalagi yang minta-minta dan berbicara. Tunggulah kehancurannya. Jadi kalau anggota saya sudah tahu, kalau minta jabatan nggak berani. Karena hadis itu tak suruh baca. Ini hadis, baca sebentar keluar ya. Begitu masuk, gimana dek? Udah dibaca? Siap sudah dan. Terus gimana kesimpulannya? Ternyata nggak boleh ya minta jabatan dan nggak boleh. Itu Rasulullah udah melarang itu. Karena amanah itu harus kepada yang punya kompetensi. Minta-minta berbagai cara, pasti niat kamu nggak baik. Ada udang di balik batu. Terakhir, kamu akan menghancurkan organisasi. Karena nggak punya kompetensi, kamu hancurkan organisasi, nggak mampu layani rakyat dengan baik. Itu judulnya. Siap kamu tidak menghancurkan organisasi, teorinya, prakteknya iya. Karena nggak mampu. Suruh meriksa masyarakat ganggu, tempelengi, kan kacau tuh, kasus itu. Itu faktanya itu yang merusak organisasi itu, bukan yang merusak, tapi karena nggak ketidaktahuan, tidak punya kompetensi itu. Jadi tidak pas. Itu saya kepada kawan-kawan sekalian, saya contoh-contohkan yang lucu-lucu tadi itu. Itu nyalamin tiap hari saya nggak bisa Pak, kalau nggak 300 satu hari. Bisa saya perkirakan, oh hari ini cuma 100, berarti saya besok harus 500. Itu utang. Keliling lagi itu ke pasar-pasar kadang-kadang itu. Kenal nggak kenal? Assalamualaikum Bu, gimana? Jualan laris? Alhamdulillah. Tinggal siapa ini kan itu? Babin bukan apa bukan kan? Itu saya lakukan terus tuh. Dari hablum nanas harus nyambung. Nah, kalau masih ibaratnya bagus, masjidnya banyak, tapi masih pada berantem. Sama tetangga aja masalah sepele, anak ribut, bermusuhan. Itu nggak pas berarti. Joko Sembung naik ojek antara hablum minallah dan hablum nanas tidak nyambung Jack. Nah, harus nyambung. Karena baiklah sholatnya baiklah amalannya, silaturahimnya, kesabarannya, bersyukurnya. Nah, itu harus dibuktikan. Nah, saya tiap hari kan yang ngoreksi nggak ada. Siapa yang berani ngoreksi Kapolda? Wawan berani nggak Wawan? Tidak berani dia. Daripada pindah ke sape.
Itu paradigma lama maksudnya. Kalau saya siap dikoreksi. Cuma prakteknya masih paradigma lama, nggak berani. Maka setiap hari itu alatnya adalah tahajud, mawas diri. Ya Allah, tadi hari saya marah berapa kali, berbuat baik berapa kali, waduh masih minus nih. Itu. Oh, saya minta maaf lah sama kemarin saya ngomong nggak enak sama orang lain. Minta maaf itu. Gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang saya implementasikan di kesatuan saya kepada kawan-kawan. Haqqul minallah, haqqul minas, bekerja, mengharap ridho Allah, jangan mengharap pujian manusia. Sangat menyakitkan. Karena yang kita harapkan nilainya baik, prestasi baik, oh saya nggak dapat pujian ya, nggak dapat penghargaan ya. Ini nggak ngimpi. Di Nurlanamu datang saya bawa sendiri loh. Kan nggak wajar nih. Kapolda mau ngucapin orang tak bawa sendiri loh. Berangkat habis Isya. Karena apa saya berangkat habis Isya? Supaya lima waktu saya nggak terganggu. Sampai sini jam 2 pagi. Udah tidur di kapal, tidur di mobil, langsung tahajud. Nggak tidur, nunggu subuhan. Subuhan di masjid besar. Ramai gitu. Kalau zuhur katanya, pas subuhnya tadi sepi itu. Jadi ada pembelaan, Pak, ini ramainya kalau zuhur. Nah, saya dalam hati, saya nggak nanya Pak. Tapi itulah, ya, masjidnya besar-besar. Nanti makanya nih, harus berjanji. Para bapak-bapak laki-laki nih, kaum muslimin, harus janji bahwa membangunnya sih nggak begitu mudah, nggak begitu gampang, nggak begitu sulit. Ya. Tidak begitu sulit bangunnya nih. Lancar-lancar aja. Tapi memakmurkannya itu, yang rekan-rekan kita semua harus janji. Akan saya makmurkan rumahmu ya Allah. Gitu dong. Nah, ini buat MOU ya. Nurlana, buat MOU. Saya serahkan tanah ini, tapi itu sudah terlanjur tadi dikasihkan oleh kamu. Gak ada kata-kata itu. Tapi makmurkan masjid ini. Gitu harusnya. Wah, kurang ya. Nanti dulu itu menyampaikan. Yang berat itu, membangun gampang, memakmurkan masjid yang sulit. Gitu. Merawat agak sulit, tapi lebih sulit adalah memakmurkannya, mengisinya aja, makmurkannya. Tapi kalau semua punya konsep bahwa laki-laki 5 waktu, sunnah muakkad berarti ditarik ke atas. Jangan, kan sunnah kalau ke masjid, jangan ditarik ke bawah kalau kepada Allah. Kepada Allah cari yang ringan-ringan, tarik ke atas. Wajib untuk sayangi laki-laki ini. Di awal waktu berjamaah saya berlomba di saf depan, di belakang imam, begitu. Ini untuk Allah nawar-nawar. Allahu Akbar, oh, nanti dulu lah. Baru adzan kan? Ngobrol lagi. Komat, baru komat aja. Kita kan biasa di saf 3. Begitu datang, udah salam. Jadi ibu pun tugasnya gitu, Bu. Di kamar tuh siapkan aqua. Bukan untuk minum, nyiram suami loh tuh. Kalau yang adzan belum aja tuh, siram tuh, Pak, ke masjid Pak tuh. Kemarin janji sama Kapolda kata memakmurkan masjid, mana buktinya? Gitu. Nah, ini harapan saya bagi kalian, tugas-tugas polisi tambah dengan pertanian, dengan peternakan, untuk motivasi. Ini contohnya ternyata satu Babin Kamtimas dan yang lain ada lagi yang menanam bawang. Babinsa juga demikian. Untuk Babinsa memang kekurangan personil, Pak. Terbatas personilnya, jadi satu babin bisa 3 desa 2 desa. Kalau yang polisi 1139 desa di provinsi sudah terpenuhi semua. Nah, waktu saya masuk kurang 100 sekian, jadi sudah penuhi semuanya. Jadi babinsa berat karena beliau satu babin lebih dari 1 desa. Ini Bapak sekalian, kehadiran saya bukan untuk berbangga diri, tapi justru saya tawadu, tunduk mengharap doa Allah karena niat yang ikhlas dari saudara saya Nurlana sekeluarga. Inilah bentuk penghormatan saya. Mudah-mudahan menjadi pemicu bagi Babin Kamtimas yang lain, termasuk saya pribadi Umar. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali kurang berkenan. Saya titipkan anak-anak kami, adik-adik kami, Babin Kamtimas untuk bersama-sama kita saling bahu-membahu, bukan pakai hidung, saling membantu kerjasama menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Mau masalah Kamtimas, pertanian, peternakan, keluarga, masalah sekolah, silakan dibicarakan dengan baik.
sehingga konflik-konflik kita bisa minimalisir, sehingga adanya masjid benar. Hablunallah, hablum minas, nyambung silaturahim nomor 1. Jadi duniawi letakkan di tanganmu, jangan di hatimu, hanya Allah SWT yang di hatimu. Itu praktekan. Jadi kalau jam saya diambil orang tidak akan marah, mobil saya tabrakan sopir saya tidak akan marah, hancur-hancurkan mobil itu, tidak akan marah. Silakan tanya kepada staf-staf saya itu, pernahkah saya marah masalah duniawi? Tidak pernah. Rapat terlambat pun saya nggak marah. Pak, harusnya jam sekian Pak terlambat, ya sudah nggak apa-apa, terlambat penting datanglah. Pak, kamu nyopir terlambat Pak, kesiangan, ya sudah, yang penting kamu selamat kan? Selamat. Saya nyopir, saya juga masih bisa nyopir sendiri itu, nggak apa-apa tuh. Nggak pernah marah. Itu saya bangun seperti itu. Letakkan dunia di tanganmu. Kalau saya sholat, ini saya letakkan di sepatu nih. Handphone, jam masuk ke sepatu, saya tinggalkan di luar. Karena menghadap Allah tidak boleh berstatus. Bila pun dibuang nih, harus murni hamba Allah. Cincin jangan dipakai itu, gede-gede itu. Saya udah nggak pakai. Begitu sholat samping saya, gede banget cincinnya. Nah, itu kenapa juga saya tuh. Jadi kalau berkenan yang pakai-pakai itu disimpan dulu sebelum masuk masjid. Terserahkan aja, ya Allah ini milikmu, saya taruh di sepatu, aku akan menghadapmu. Udah hilang, ya sudah diambil Allah. Berarti kurang beramal kita. Jangan lagi siapa yang ngambil, kurang ajar nih. Kamu matamu di mana kamu tadi ajudan? Nggak akan begitu. Kalau itu dunia di tangan, tapi kalau di hati ya. Ini berapa gajimu nih? Nah, padahal ini nggak ada harganya Pak, ini di kaki 5. Kacamata saya itu 20.000 beli di pasar jual Semarang itu. Belinya 11 jadi banyak kan. Kalau hilang nggak marah-marah 20.000 itu. Ini juga jam mati, bukan hidup Pak. Kan handphone tinggal bukanya jamnya jam berapa itu. Yang penting jam sholat jangan salah, jam lain boleh salah. Terlambat makan, terlambat rapat nggak apa-apa. Terlambat sholat jangan. Demikian kalau saya ngomong tidak ada buntutnya Pak. Makanya kalau yang bertamu ke ruangan saya akan lupa dengan tujuannya. Karena saya cerita begini gitu sudah 1 jam, Pak, Bapak tujuannya apa? Wah saya lupa ya Pak. Berarti berhasil saya membius kamu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nurlana sekeluarga bisa bermanfaat. Tadi saya titipan dari anggota Polda. Saya terbuka karena ini masalah amal, saya sampaikan amanah dari anggota saya 20 juta, dari Kapolres 10 juta, jadi 30 juta rupiah untuk bangunan. Itu belum seberapa. Mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan rezeki lagi dan terbuka untuk kesini lagi. Demikian, terima kasih. Saya mohon restu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.